mewakili daripada manajemen. Mengenai kisru yang selama ini kan kita lihatlah, baik apa di medsos, kemudian di media. Rasanya kalau kita dari manajemen memang diperintahkan langsung jangan pernah ada yang berkomentar mengenai hal ini, ya kan? Nah kemudian saya baru sudah komunikasi dengan Pak Mudai. Jadi intinya siapapun yang mempunyai keinginan baik untuk memperbaiki Sriwijaya, ya silakan gabung. Dengan catatan satu, nggak perlulah kita menjelek-jelekan seseorang, menyudutkan seseorang, menghina seseorang yang ada di dalam manajemen hanya untuk mengambil alih Sriwijaya FC. Nggak perlu rasanya. Kita tahu Pak Mudai itu orangnya seperti apa. Beliau berani berkorban mengeluarkan begitu banyak uang demi kecintaan dengan Sriwijaya FC gitu. Ya kalau ada yang ingin mengambil alih kan ya silakan. Dari awal pun siapa yang mengambil alih. Tetapi pada saat itu karena ya masih dalam keadaan suasana politik, rasanya nggak mungkin kalau dilempar kepada yang lain. Makanya pemilihan utama secara intern kalau Pak Dodi sudah mengundurkan diri karena dengan alasan politik, ya kan, jangan sampai nanti dia merasa bahwa dibantu atau ditunggangi oleh supporter yang mengatakan seperti itu. Betul ya? Nah, kemudian ke depan siapapun yang mau ngambil alih, baik itu pemerintah provinsi kalau memang diizinkan, ya, atau siapapun, atau ada kawan-kawan dari wartawan mau ngambil alih. Kalau Pak Mudai sangat terbuka, ya silakan ayo kita duduk sama-sama. Karena apa? Tidak bisa diambil alihkan seperti itu saja. Seperti contoh, ya kan, Susan, tempat perusahaan Susan, dia sudah ada PT, sudah ada itu. Karena tidak berkembang perusahaannya, udah saya ambil alih. Marah nggak dia? Nggak mungkin lah. Rumah-rumah kita sendiri, ya kan, istri-istri kita sendiri, anak kita sendiri, ujuk-ujuk ada orang mau ngambil alih, mau pakai istri saya, gitu kan? Kan nggak mungkin, kalian masa mau dia? Nah, tentunya juga untuk kawan-kawan media, kalau memang pemberitaan itu, yang saya melihat sekarang ini kan lebih cenderung itu memojokkan klub manajemen yang memang sedang terpuruk, terus dibebas. Tidak ada satupun berita yang mengangkat bagaimana kecintaan kita terhadap Sriwijaya FC. Tidak ada. Begitupun supporter harusnya fair. Kalau memang bagus-bagus, jelek-jelek. Giliran jangan bagus, yang dipuji adalah pemain. Ya kan, giliran terpuruk yang dihantam adalah manajemen. Kan nggak berimbang juga. Nah, kalau kita bicara supporter, mau menang, mau kalah, mau apa, ya tetap kita dengan tim kebanggaan gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman, nggak perlulah kalau saya keberatan menyudutkan seseorang, menjelek-jelekan seseorang, mencari kambing hitam. Ya sudah, kita kalau sudah terpuruk ya sudah. Ayo kita bangkit, cara komunikasinya seperti apa? Saya jamin. Nah ini, ya kan? Ingatkan ucapan saya jamin semuanya bisa dikomunikasikan. Mau ambil alih semuanya bisa. Asal duduk sama-sama, ya kan, karena ini PT gitu kan, bukan warung. Kalau warung rugi ya udah, ya kan, ambil alih. Karena ini PT ya harus ada prosedurnya. Dan kita tahu dari awal Sriwijaya itu siapa yang membelinya, siapa yang membesarkannya, kita paham semuanya. Kita semuanya paham. Awal juga waktu kita mengambil alih, Pak Dodi ambil alih dengan Sriwijaya, tidak ada kita mau menjelek-jelekan dengan manajemen lama lah apa. Hutang ya hutang, bayar ya bayar, terus aja, nggak ada masalah. Tidak pernah kita blow up di media gitu loh, karena itu udah intern, nggak pantas. Nah sekarang harapan kita teman-teman wartawan juga kan, ya saling support lah, ya kan, saling support. Ya beritanya kalau harus menjelek-jelekan seseorang ya tolong ingatkan, nggak usah lah bos ngomong-ngomongin seperti kayak begitu. Ajak kayak telepon 24 jam, ya kan? Dia nggak bisa komunikasi dengan Pak Mudai, telepon kita ajak ngobrol. Aku bisa lapor dengan Pak Mudai, kan seperti itu, ya kan? Jangan mengambil kesempatan mencari dukungan dengan teman-teman supporter, dan terutama dengan teman wartawan. Ayo kita beritakan, nah ini loh
kejelekannya. Nggak ada bos yang sempurna hidup ini. Jadi intinya tuh komunikasi yang tersendat gitu Pak ya? Iya kan komunikasi, selama ini mereka tidak mau komunikasi, hanya ingin menjelek-jelekan, udah serahkan aja. Ya memang kayak kacang goreng ya nggak bisa lah, PT ini nih. Jadi Ada aturan. manajemen terbuka kalau Sangat terbuka, saya udah sampaikan ke Pak Mundai, ya sangat terbuka, ya silakan. komunikasi itu Pak ya? Mau siapapun, dia katakan siapapun yang mau bergabung dengan Sriwijaya FC, monggo, silakan terbuka, tinggal datang. Lebih bagus Pemprov. APBD itu apakah dalam aturan yang diperbolehkan Pak? Nah, saya kurang paham kalau menggunakan APBD. Setahu saya penggunaan APBD itu untuk membiayai klub profesional, setahu saya tidak bisa semenjak dari tahun 2010. Makanya tanpa ada biaya APBD 2011, gitu kan. Nah, kalau sekarang mau ngambil alih, rasanya mungkin tidak. Kalau dengan biaya APBD.